Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Selvo semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Dodi Arestafriana di Presenta Edu. Nah, pada kali ini kita akan membahas masih terkait dengan video sebelumnya, yaitu The Power of Connection. Jadi bagi yang belum pernah lihat videonya, silakan lihat di sini, Power of Connection. Nah, kali ini kita akan membahas lebih kecil lagi, lebih mikro lagi dari Power of Connection, yaitu Building Rapport. Di mana Building Rapport ini adalah bagaimana kita melakukan seni membangun keakraban dengan calon customer kita. Nah, sebentar lagi kita akan bahas dalam video berikut ini. Silakan ditunggu. Baik, rekan-rekan sahabat-sahabat semua, kembali bersama saya Dodi Arestafriana. Kita akan membahas sekarang terkait dengan building rapport. Ini sangat erat kaitannya dengan soft skill, di mana kita juga telah belajar kemarin di sharing tentang the power of connection. Bagaimana kita membangun koneksi dengan orang, manfaat koneksinya, dan kali ini teknisnya nih, bagaimana kita membangun keakraban dengan calon customer kita. Nah, ini yang namanya building rapport atau seni membangun keakraban. Ini yang menarik dari building rapport. Oke, apa itu building rapport atau membangun keakraban? Sangat sederhana sebenarnya. Jadi building rapport ini adalah sebenarnya kondisi di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar bagaimana kita berinteraksi dengan mitra bicara kita atau lawan bicara kita, itu agar frekuensi kita sama. Kita nyambung, bisa saling memahami satu sama lain. Ide, gagasan, perasaan, kesamaan background itu juga membantu kita untuk menambah keakraban dengan rekan-rekan semua. Yang pertama, poin paling penting adalah alam bawah sadar. Jadi, ini agak sulit kita akan palsukan, dalam arti memberikan fake gitu, keakraban yang fake. Ini betul-betul terjadi di alam bawah sadar, dan manusia itu bisa menangkap loh, punya radar, bahwa orang ini nyaman nggak bicara dengan kita? Tulus nggak bicara dengan kita? Nah, jadi keakraban ini dibangun di alam bawah sadar. Walaupun ada teori-teori yang bagaimana membangun keakraban secara instan, yaitu dengan cara mirroring dan sebagainya. Nah, di poin kedua, dalam membangun keakraban ini adalah nyambungnya. Connected kalau bahasa Inggrisnya, gitu kan? Jadi, dia bicara dengan calon customer-nya, kita nih sebagai sales kemudian bicara dengan calon customer itu nyambung. Makanya kalau zaman dulu gitu ya, zaman bahula gitu kan, kalau saya biasanya di ruang sales tuh saya selalu siapkan tuh majalah-majalah bisnis, majalah olahraga, majalah gosip, bahkan tabloid-tabloid zaman dulu tuh kayak gitu. Jadi di ruang sales mereka biasa pagi-pagi datang kemudian baca tuh. Buat apa Pak Dodi siapin itu? Ini tadi, dalam rangka menyambungkan tadi, mengkoneksikan. Jadi ketika kita bicara dengan berbagai orang, kita tahu topik apa yang mau dibicarakan. Jadi orang yang suka bola, kita bicara terkait dengan bola. Orang suka MU, kita bicara tentang MU. Orang bicara tentang Ronaldo, World Cup di Qatar, kita bicara tentang itu. Kita bisa pahami itu. Bahkan misalnya terkait dengan kondisi ekonomi, terjadi inflasi atau stagflasi, itu sales-sales kita mampu bicara terkait itu. Walaupun kedalamannya tidak terlalu dalam. Tapi paling enggak, dalam membangun keakraban di awal, mereka ini kemudian bisa berinteraksi dan lebih mudah diterima oleh customer-nya. Itu kenapa seorang sales, makanya saya katakan di awal sekali dalam 7 lingkaran sales ini, dunia penjual ini adalah gerbang kehidupan kita. Di mana kita diharapkan serba bisa, multitalenta, multitasking, multi-knowledge. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan banyak orang. Dengan berbagai macam variasi orang. Ada yang dokter, ada yang politisi, ada yang insinyur, ada yang YouTuber. Semuanya kita pasti ketemu dengan mereka. Dan kalau kita tidak bisa menyamakan persepsi kita dengan mereka, menyambungkan, mengkoneksikan apa yang mereka bicarakan, kita enggak ngeh dengan yang kita bicarakan dengan mereka, mereka biasanya kurang nyaman. Ini istilahnya makanya menyamakan frekuensi atau nyambung. Kalau zaman dulu seperti itu. Jadi teman-teman penting agar saling memahami ide dan gagasan itu dalam membangun keakraban. Nah, catatan berikutnya adalah kenyamanan. Kenapa? Dengan nyambungnya tersebut,
customer kita akan nyaman bicara sama kita. Beliau merasakan bahwa kita mengerti apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka bisa nyaman ketemu dengan kita. Jadi membangun kenyamanan itu penting. Ada istilah mirroring dalam building rapport, itu memang dalam training-training kita lakukan, itu untuk menyamakan secara fisikalnya. Jadi ketika orang itu duduk, kita duduk. Ketika tangan kita seperti ini di atas meja, kita juga seperti ini di atas meja. Gitu. Ketika orang tangannya kemudian misalnya bersedekap, kita juga pelan-pelan seperti ini. Itu yang bisa dilakukan ketika mirroring. Ketika kaki kita melonjor, kita berhadapan duduk, dia juga ikut. Nah, itu kadang-kadang itu terjadi koneksi. Itu untuk paling enggak secara fisikal, untuk memacu otak kita untuk menyamakan, memaksa otak kita untuk menyamakan nih frekuensinya dengan mereka. Tapi tidak sekedar itu building rapport. Itu untuk tahapan awal. Jadi itu untuk tahapan awal aja. Dan kalau kita bermain playing fake, palsu gitu, akan ketahuan juga. Masa tiba-tiba orang bersedekap begini, kita tiba-tiba ikut langsung begini. Orang begini, kita tiba-tiba ikut begini. Yang nggak seperti itu juga mirroring. Jadi mirroring itu ya berubah secara perlahan. Orang customer kita bersedekap, kita mungkin diajarkan dalam bahasa tubuh tidak baik seperti ini. Tapi kita kemudian bisa dengan seperti ini. Tapi pelan-pelan perubahan itu terjadi. Yang tadinya beliau nih, customer kita berdiri, kita ikut berdiri juga pelan-pelan. Jadi itu yang namanya mirroring. Jadi yang paling penting dalam mirroring adalah eye level. Sama mata kita dengan dia. Jadi membuat dia lebih nyaman. Balik lagi nyaman dalam berkomunikasi dengan kita. Jangan sampai kita berdiri, dia duduk. Jadi nggak nyaman, dia mendongak seperti ini. Gitu pada kita. Makanya penting wajah kita sejajar dengan wajah mereka. Eye level kita sejajar dengan eye level mereka. Sehingga mereka menjadi jauh lebih nyaman ketika komunikasi dengan kita sebagai sales. Lalu apalagi catatannya terkait dengan building rapport ini? Yang pertama mungkin ada yang menanyakan pada saya biasanya di training-training, Pak, durasinya berapa lama building rapport itu? Tergantung teman-teman sendiri. Bagaimana menyamakan frekuensinya? Secepat apa penyamaan frekuensinya? Kalau sudah terlatih, bahkan 30 detik pun bisa kita building rapport. Langsung orang itu nyaman sama kita. Gitu. Ini penting. Jadi ketika kita bangun kenyamanannya, kita samakan frekuensinya, ada memang sales-sales yang membangunnya lama. Mungkin butuh waktu 5 menit. Atau kadang-kadang butuh waktunya sehari 2 hari. Bisa jadi seperti itu. Dalam pertemanan, dalam hal apa misalnya seperti itu bisa terjadi seperti itu. Tapi mungkin teman-teman nih, rekan-rekan sahabat Salesforce mungkin pernah mengalami ketemu sama teman kok sama dia nyaman terus ya. Diajak ngomong sama dia tuh enak gitu ya. Kita jadi lebih terbuka, lebih apa ya, kok rasanya kita bisa curhat sama dia gitu. Tapi kalau sama yang lain belum tentu terbuka itu gitu. Jadi contoh dalam kehidupan pertemanan, dalam kehidupan sosial kita, bukan dalam penjualan nih, gitu kan. Ada orang-orang yang ketika ketemu, kita langsung nyaman. Baru ngelihat wajahnya aja udah nyaman gitu. Baru ketemu nih papasan, "Hey, apa kabar lo?" gitu. Sesimpel itu kemudian langsung, itu kan nggak nyampe 1 detik sebenarnya kan. Orang menyapa, gitu kemudian dia langsung merasa nyaman. Makanya kalau ditanyakan masalah durasi, tergantung dari skill dan pengalaman jam terbang teman-teman sendiri. Ada memang dari dulu memang orangnya ramah gitu kan. Jadi sebelum dapat ikut training seperti ini, building rapport, dia memang sudah secara natural orangnya ramah. Kemudian mudah menyapa orang. Orang sehingga sangat mudah nyaman bicara sama dia. Terbuka sama dia. Membuka hal-hal yang tidak dibuka kepada orang lain. Kebutuhan-kebutuhannya, keinginan-keinginannya. Nah, ini yang kita butuhkan sebagai seorang Salesforce. Jadi Salesforce itu tidak melulu memaksakan pemikirannya, memaksakan produk knowledge-nya. Oh, ini produknya luar biasa nih, Bapak Ibu bagus sekali. Lalu apa bedanya dengan sales-sales yang lain? Jadi kita itu lebih di zaman now ini membangun relationship-nya lebih awal. Membangun kebutuhannya di awal, bukan memaksakan produk kita ke customer. Karena tiap customer itu punya kebutuhannya masing-masing. Jadi ini buat apa, peruntukan mobilnya, segala macam. Kalau di otomotif,
Kalau misalnya ke farmasi peruntukan obatnya untuk apa, kita tanyakan. Jadi kita juga menanyakan. Jangan sampai kita salah menyarankan produk kepada customer kita. Nah, ini penting. Makanya durasi ini tidak melulu pendek, tidak melulu panjang, tergantung dari teman-teman sendiri bagaimana nanti bersikap. Seiring dengan jam terbang, kebiasaan, itu nanti menjadi naluri kita, dan semakin cepat. Kurang dari 5 menit, orang menjadi nyaman sama kita. Bahkan kurang dari 1 menit, orang nyaman dan lebih terbuka sama kita. Itu poin yang penting, yaitu durasi. Lalu, yang paling penting selanjutnya, setelah orang itu terbuka sama kita, dia nyaman, bisa terbuka, bisa cerita berbagai hal tentang kita, kebutuhan-kebutuhannya gitu kan, untuk apa. Contoh kalau misalnya salesman mobil tuh tanya, Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya kalau boleh tahu, ini mobil sebelumnya pernah pakai, ini mobil keberapa? Mobil ke pertama atau kedua? Oh, ini mobil kedua. Nah, sebelumnya pakai mobil apa? Ditanya seperti itu. Kenapa penting pertanyaan itu? Karena untuk memastikan ekspektasinya. Oh, dengan tipe dan model seperti ini. Oke. Nah, dari situ seorang sales bisa paham. Oh, dia mobil levelnya LCGC. Oke, baik. Jadi kalau LCGC kebayang nih. Nah, mobil yang terjangkau ini kebayang fitur-fiturnya seperti apa, kenyamanannya seperti apa. Jadi, itu sudah masuk benchmarking. Nah, ketika kita bicara sama customer, itu sudah punya nih. Oh, ini garisnya di sini nih. Ruang lingkup bicaranya paling nggak sudah seperti ini. Beda dengan orang yang misalnya di otomotif, orang yang pembeli mobil pertama kali. Itu beda. Mungkin sebelumnya dia pakai kendaraan umum ataupun motor misalkan. Nah, itu agak sulit. Misalnya kita bandingkan, oh ini mobil jenis apa kebutuhannya. Kita main langsung asumsi nggak bisa. Kita tanya, oh seperti itu. Oh baik, sebelumnya motor. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau tanya misalkan, ini kebutuhannya nanti untuk apa? Untuk kerja kah atau untuk jalan-jalan aja kah bersama keluarga? Oh, untuk kerja Pak, bolak-balik segala macam. Kalau boleh tahu nanti yang naik mobil ini berapa orang? Karena keluarga segala macam. Oh, keluarga sih keluarga kecil kok Mas, cuman 2 orang anak. Oh, kalau gitu. Nah, dari situ kebayang tuh jenis mobilnya seperti apa. Oh, berarti mobilnya cukup 5-seater aja. Nggak perlu 7-seater, bahkan 9-seater dan sebagainya. Nggak perlu. Jadi mobil yang kecil aja udah cukup buat dia. Nah, itu gambaran kita sebagai sales. Sehingga kita bisa membaca nih, gitu kan, ke customer. Nah, setelah kita tahu dari building rapport tadi follow up tadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu ada hook question atau pertanyaan pancingan supaya kita tahu kebutuhannya apa, kita bisa tawarin produknya apa. Nah, ini penting. Jadi pentingnya follow up. Jadi setelah tadi bab durasi udah selesai, bab kenyamanan udah selesai, penggalian kebutuhan. Yaitu dari follow up tadi. Ya, habis penggalian kebutuhan juga banyak hal lainnya. Ya, nanti kita presentasikan terkait produk kita, dia mungkin konsultasikan produk dengan kita, kemudian sampai dealing, negosiasi, hingga closing. Keluar PO dan delivery. Itu paling penting. Dan follow up ini juga sangat menentukan nanti keakraban selanjutnya. Semakin dia akrab sama kita, berarti semakin dia percaya sama kita. Nah, ini penting teman-teman. Jadi, bagaimana kita building trust. Jadi, raport ini ujung-ujungnya nanti trust. Bagaimana si konsumen kemudian jadi percaya sama kita. Even kita pindah ke perusahaan lain, kita pindah ke merek lain, orang itu seringkali konsumen tetap beli sama kita. Ini menarik makanya. Nah, inilah kekuatan tadi ya, building rapport, membangun keakraban yang kaitannya nanti membangun koneksi tadi, membangun silaturahmi tadi di yang kita bahas kemarin di video-video sebelumnya. Gitu. Dan yang terakhir adalah ketulusan. Ini penting. Jadi building rapport itu nonsense kalau nggak dibangun dengan ketulusan. Kalau Anda tidak tulus, rekan-rekan sahabat sales tidak tulus, itu akan kebaca bahwa senyuman kita palsu, pelayanan kita palsu, gitu kan. Orang bisa ngerasa loh, gitu. Kadang-kadang kan kita suka ketemu ya sama orang, oh orang ini enak ya diajak bicara, cuman kok nggak tahu ya, ada yang ganjel. Nah, gitu bahasanya itu ada yang mengganjal di hati nih. Nah, hal itu makanya penting sekali kita lakukan. Jadi kadang-kadang ketulusan itu bisa terbaca oleh radar lawan bicara kita, mitra bicara kita, calon konsumen kita. Makanya penting, ketika kita building rapport, itu harus tulus dilakukan.
Dan ini memang dalam dunia sales, ya kita memang dididik menjadi orang yang baik, orang yang berintegritas. Sehingga kita melayani orang itu tidak melakukan PHP gitu kan, nggak overpromise gitu kan, nggak berlebihan, nggak lebay dalam melayani, tapi betul-betul melayani sesuai kebutuhan dia, sesuai dengan kebutuhan konsumen-konsumen kita. Nah, semakin kita berinteraksi dengan mereka, semakin akrab mereka, itu berarti semakin trust sama kita. Dan hati-hati, jangan sampai kemudian trust itu terlukai, kemudian berkurang. Itu bahaya. Karena kedepannya kita bisa tidak dipercaya dan tidak ada lagi konsumen yang beli ke kita. Itu warning juga. Nah, baik rekan-rekan semua, jadi dari building rapport ini hubungannya sangat erat ke power of connection. Sangat erat ke soft skill kita. Karena ini masih dalam ranah itu. Jadi demikian dalam salesmanship hari ini. Kita bahas terkait dengan building rapport, rekan-rekan semua. Nanti kita akan bahas topik lainnya dalam Salesman Series berikutnya ya, di video Presenta Edu ini. Jadi rekan-rekan semua, jangan lupa like, subscribe, komen juga. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya, biar kami semua ini memproduksi video-video untuk rekan-rekan semua lebih semangat lagi. Gitu teman-teman. Jadi kami mohon dukungannya. Jangan lupa kontak Presenta Edu jika ingin mendalami topik-topik yang ada di video ini. Demikian dari kami, Dodi Arestafriana, trainer Presenta Edu. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan sahabat Salesforce.